Salam dalam kasih Tuhan saudara-saudariku. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Kita akan membahas mengenai rumah yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami akan merenungkan firman-Mu. Maka biarlah kami kembali belajar dari dalamnya sebuah makna untuk kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukisan ini menggambarkan tentang perjamuan malam terakhir. Sebelum esok harinya Tuhan Yesus menjalani peristiwa Taman Getsemani hingga Via Dolorosa. Di perjamuan ini, Tuhan Yesus menyiapkan para murid untuk menghadapi berbagai peristiwa yang esok hari akan terjadi. Di perjamuan ini, berbagai peristiwa-peristiwa penting pun terjadi. Ada rencana pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Yudas. Ada penetapan perjamuan untuk diingat oleh para murid, serta ada peringatan mengenai penyangkalan yang akan Petrus lakukan. Dalam Injil menurut Yohanes, bahkan ada banyak lagi peristiwa yang terjadi di seputar perjamuan malam terakhir itu dengan berbagai nasihat dan kata-kata terakhir Tuhan Yesus kepada para murid yang menjadi pesan-pesannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun yang menjadi pertanyaan adalah di rumah siapakah perjamuan malam terakhir itu dilakukan? Di dalam Matius 26 ayat 18, Alkitab menulis, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Si Anu di dalam ayat ini bukanlah nama seseorang, melainkan julukan yang diberikan kepada orang yang tidak diketahui namanya. Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, ayat ini berbunyi, pergilah kepada seseorang di kota. Para ahli Alkitab belum sampai kepada kesimpulan tentang lokasi rumah perjamuan malam terakhir ini. Walaupun kini ada lokasi upper room atau ruang atas di daerah Gunung Sion yang diduga sebagai tempat perjamuan malam terakhir, tetapi milik siapakah rumah itu tak ada yang mengetahuinya. Yang pasti, rumah itu dipilih langsung oleh Tuhan Yesus untuk menjadi tempat perjamuan malam terakhir. Markus dan Lukas mencatat bahwa rumah itu memiliki ruangan atas yang besar sehingga cukup untuk Tuhan Yesus dan rombongannya. Dan mari kita merenungkan tentang kesiapan pemilik rumah itu. Bukankah pemilik rumah ini menjadi pemilik yang begitu terbuka, yang begitu welcome, yang menyiapkan diri menyambut rombongan besar yang datang ke rumahnya? Semoga di dalam kehidupan kita, di rumah maupun tempat tinggal kita juga menjadi orang-orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan kehendak dan rencananya. Dengan setiap peristiwa yang bisa terjadi di dalam rumah kita. Peristiwa yang tidak selalu menyenangkan, tetapi peristiwa yang ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bahwa Tuhan menetapkan rumah kita dan rindu untuk hadir di rumah kita, menyatakan rencana-rencananya juga bagi setiap kita. Maka saudara-saudari yang kasih Tuhan, selamat menyiapkan diri kita untuk menyambut hari Minggu esok hari, ketika kita juga akan memakai rumah kita menjadi rumah ibadah, di mana Tuhan dimuliakan di dalamnya. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kehadiran Tuhan dengan rencana dan kehendaknya dalam rumah kita. Mari kita doakan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk lingkungan di mana kita tinggal, untuk tetangga kita, para pengurus RT, RW, petugas keamanan kita. Kita doakan. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk persiapan ibadah Minggu esok hari dengan berbagai cara secara online yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Mari kita berdoa.
Mari kita menaikkan doa tutup, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, biarlah kami menjadi umat-Mu yang selalu siap untuk menyambut kehendak dan rencana-Mu terjadi di dalam tempat tinggal setiap kami. Kehendak dan rencana dalam berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang kami lalui, dalam semua hal yang menyenangkan maupun kadang-kadang hal-hal yang tak menyenangkan. Tapi biarlah kami menjalani semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, di rumah kami, di tempat tinggal kami, bersama dengan Engkau yang menuntun kami melewati semua rencana dan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.